Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Brebes, Mi. Dengan sahabat Abdullah di Brebes. Baik, silakan bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini Buya, bagaimana caranya pengen itu konsultasi masalah pribadi sama Buya tuh. Cuman nggak tahu caranya seperti apa nanti ya. Masya Allah. Baik. Cukup. Nanti insya Allah kita sampaikan caranya seperti apa kalau memang ingin konsultasi pribadi bersama Buya. Baik. Iya. Baik, insya Allah Cuman ini nanti. ada satu pertanyaan masalah tadi yang masalah istihadah juga ada. Masalah istihadah nifas Buya. Kan misalkan yang saya baca di buku fikih praktisnya Buya tuh. Jadi kalau yang belum pernah nifas, belum pernah haid, terus keluar darah 65 hari gitu kan. Berarti kan nifasnya itu dikembalikan pada umumnya nifas. Kemudian setelah diambilkan nifasnya, kemudian diambil suci 15 hari. Nah setelah itu haidnya juga dikembalikan pada umumnya wanita haid. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah yang dijadikan 15 hari suci itu semua sholat yang ditinggalkan itu harus dikodok, ataukah hanya darah yang dianggap istihadah saja yang harus dikodok Buya? Jadi apakah yang 15 hari yang dianggap sebagai hari suci itu, yang dijadikan hari suci itu harus dikodok sholatnya, ataukah hanya darah yang dianggap sebagai istihadah saja Buya? Baik, Masya Allah. Mungkin itu saja Buya. Subhanallah. Betul. Baik, terima kasih. Dan kapan wanita itu harus mulai melakukan sholat gitu? Baik. Baik, Masya Allah. Ya, mungkin itu saja Buya. Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung Buya dijawab. Memang kami hadirkan di dalam buku fikih praktis haid itu memang untuk mempermudah. Jadi betul yang bertanya ini menunjukkan kalau sudah membaca betul dan faham, hanya pertanyaannya memang tidak disebutkan di situ apakah dia harus sholat atau tidak, sepertinya gitu. Cuman gini, kapan seseorang itu disebut sebagai seorang yang istihadah? Artinya dia itu sudah dianggap suci tapi masih keluar darah, sehingga darah itu tidak dianggap sebagai darah nifas atau tidak dianggap sebagai darah haid. Maka dia disebut istihadah dan dia wajib mengqadha sholatnya semuanya. Nah, kemudian kapan dia harus melakukan sholat? Nah, ini kan jenis istihadah yang kita beristilah dengan istilah istihadah kubra. Mohon maaf, mungkin para asatid, istihadah kubra tidak pernah ada di dalam kitab fikih. Itu memang istilah yang kami buat untuk mempermudah. Ada istihadah sughra sama istihadah kubra. Di dalam nifas hanya adanya istihadah kubra. Artinya apa? Kapan seorang wanita itu darahnya melebihi daripada 60 hari, baru saat itu dia mulai menghitung mana yang disebut darah haid, kan begitu, dan mana disebut darah nifas dan mana nanti yang disebut darah istihadah. Kemudian setelah itu tidak ada lagi nifas kembali, adanya hanya darah haid. Nah, jadi mulai sholatnya adalah mulai di saat dihitung ke 61 tadi. Tinggal jatuhnya 61 tadi haid atau bukan, begitu. Jadi mulai dia berpikir tentang melakukan sholat kalau sudah kelewat 60 hari. Sebab selagi masih di dalam 60 hari bisa jadi darah nifasnya itu berhentinya di hari ke-59. Berarti kan nifas semuanya. Seperti itu. Jadi setelah melewati 60 baru kan syaratnya istihadah kubra adalah jika di dalam nifas adalah antara darah nifas yang ke-60 dengan 61 itu bersambung. Kalau di dalam urusan haid hari yang ke-15, 16 bersambung seperti itu. Jadi baru berpikir tentang sholat kalau sudah melampaui batas terbanyaknya hari nifas. Dan pun demikian kan 60 hari tidak jadikan nifas semuanya. Dikembalikan seperti hitungan yang sudah Anda pahami tadi. Baik, seperti itu. Adapun yang ingin konsultasi pribadi, nanti bisa kepada anak-anak yang bisa mendampingi kita
di sana nanti langsung di komunikasi, nanti bisa dengan via telepon. Hari ini memang kita mohon maaf belum bisa bertemu dengan para tamu ya, tapi kalau melalui telepon nanti bisa disambungkan nanti dengan anak-anak kita yang mendampingi kita.